Halo, saya Nanda, dosen Fakultas Peternakan Universitas Andalas. Saya termasuk dosen muda karena baru berusia 33 tahun semester ini dan insya Allah akan berangkat ke Jepang di bulan September. Peneliti di bidang pervaksinan. Jadi saya bikin vaksin dulu kerjanya. Vaksin hewan. Oke, bukan hewan. vaksin manusia ya? Bukan, vaksin hewan. Yang harusnya sel telurnya dilepaskan cuma 1 bisa 10. Iya. Bisa 10 sel telurnya. Tapi nggak mungkin sapi itu bunting 10. Jadi kita masukkan tangan kita melalui anus sapi untuk memfiksasi, memegang si rahimnya tadi ya kan. Ada pepatah mengatakan kalau mau pasti ada jalan, tapi kalau tidak mau pasti banyak alasan. Nah, ya kan? Apa kata mereka? Apa kata mereka? Apa kata mereka? Dan apa kata mereka? Saya ingin memberikan yang terbaik untuk orang tua saya. Jauh-jauh kuliah, terus magang juga. Pengen membuktikan bahwasanya saya tidak tua. Gimana nih kalau seandainya guru bahasa Inggrisnya IELTS-nya 4,5? Jadi berkhianat bangsa. Cepat kaya datang ke TEM. Well timers, jumpa lagi dalam program Apa Kata Mereka edisi Andalas University. Today I'm really grateful because ada dosen muda kita yang luar biasa dari Fakultas Peternakan yang akan segera terbang ke Jepang ya untuk program S3-nya insya Allah. Dan merupakan salah satu student dari Tam Language Center. Dan ini program yang dengan Fakultas Peternakan dulu ya. Ada program 20 dosen yang nggak salah. Equity Fund. Nah ini izin Pak Rektor, hasil dari program Equity Fund kita ada lagi alhamdulillah. Karena juga banyak dosen-dosen yang sudah terbang dengan program Equity Fund itu. Jadi benar nyata manfaatnya Equity Fund bagi dosen-dosen muda untuk bisa mempersiapkan diri untuk bisa go global dengan studi PhD-nya. Dan terima kasih banyak nih Pak Nanda udah menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukan persiapan keberangkatan ke luar negeri dengan bikin konten yang benar-benar menginspirasi dari dosen-dosen muda lainnya dan juga para calon dosen dan juga spesifikasi lebih khususnya bagi mahasiswa yang masih duduk di semester 1 sampai 9 atau 10 gitu ya. Semoga dengan cerita kita di Apa Kata Mereka kali ini mampu memberikan inspirasi dan motivasi. Well, panjang banget openingnya ya. Boleh kenalan dulu nih Pak Nanda, dosen muda kita ini. Halo, saya Nanda, dosen Fakultas Peternakan Universitas Andalas. Saya termasuk dosen muda karena baru berusia 33 tahun semester ini dan insya Allah akan berangkat ke Jepang di bulan September. Oke, nah S1-nya di mana dulu? S1 saya basicnya biologi di Universitas Negeri Medan. Kemudian saya lanjut S2 di biologi reproduksi, Veterinary Faculty of Medicine di IPB University. Kemudian sekarang saya di Fakultas Peternakan juga menekuni bidang ilmu animal reproduction. Oke, wah berarti menyelesaikan persoalan manusia di 2050 nih. Animal ya. Lebih. Persoalan manusia di 2050 adalah pangan. Oh iya, betul. Jadi manusia perlu pangan ya. Iya. Sekarang orang lagi heboh tentang livestock karena climate change berubah, terus manusia akan gontok-gontokan tentang pangan ya, bisa makanan dan juga protein ya. Nah itu perjalanan S1 S2-nya sebelum jadi dosen di UNAN berarti? Berarti memang udah niat jadi dosen? Sebenarnya enggak juga, karena saya niatnya memang pengen jadi saintis, pengen jadi researcher. Jadi tamat S1 saya biologi, kemudian lanjut S2 di biologi reproduksi, kemudian saya sempat bekerja sebagai researcher di PT Vaksindo Satuan Nusantara Japfa Comfit. Jadi memang bagian pangan juga. Cuman di situ saya kerjanya sebagai peneliti di bidang pervaksinan. Jadi saya bikin vaksin dulu kerjanya. Vaksin hewan. Bukan vaksin manusia ya? Bukan, vaksin hewan. Bikin vaksin hewan, kemudian ada chance untuk jadi dosen di UNAN, kemudian coba-coba, ternyata sekali coba langsung masuk, one shot langsung dipanggil oleh UNAN untuk mengabdi. Kenapa nggak di Medan? Karena peluangnya waktu itu untuk jurusan saya biologi reproduksi itu hanya 3. Yang pertama Politeknik Payakumbuh, yang kedua UNAN, yang ketiga UNER.
Nah, yang Politania Payakumbuh dan UNER minta S1 basicnya dokter hewan. Sementara saya bukan dokter hewan. Kemudian kalau UNAN waktu itu memang nggak ada spesifikasi harus dokter hewan atau bukan. Jadi peluang satu-satunya pada saat itu hanya UNAN. Nah, itu. Saya juga tertarik biologi ya dulu waktu SMA. Belajar macam-macam biologi, many thing ya. Ada yang biota laut, ada yang hewan. Ada juga ya macam-macam di sana belajar tentang biologi. Kenapa nih Pak dosen muda ini tertarik biologi di awalnya? Ini mungkin bagi yang mereka akan milih jurusan biologi ya. Secara for information ya, FMIPA itu kan lagi down nih peminatnya. Gitu. Dan biologi jurusan juga ada di FMIPA kan. Nah, itu waktu itu kenapa milih biologi? Waktu itu karena memang dari kecil itu selalu dikasih tontonan sama orang tua tuh yang Discovery Channel. Jadi memang senang binatang, senang hewan gitu kan. Jadi dua kemungkinan waktu itu ingin ngambil jurusan. Pertama veterinary medicine, yang kedua biology. Cuman waktu itu untuk veterinary medicine masih belum tergambar apa yang akan dikerjakan. Itu pas S2 ya? Enggak, waktu S1. SMA berarti. Oh, udah mengenal itu? Udah. Keren dong SMA. Berarti ya. Berarti memang udah ada bakat-bakat researcher ya. Karena sebelum milih jurusan riset dulu. Iya, karena nonton Discovery Channel kayak Rob Bradle, Steve Irwin itu kan senang di lapangan waktu itu dengan hewan-hewan. Jadi saya terinspirasi juga ingin mengenal dunia hewan lebih jauh. Waktu itu ya jurusan yang dipilih adalah biologi waktu itu. Nah gitu ya anak-anak muda, anak-anak SMA, pastikan Anda terexposure dengan apa yang benar-benar Anda sukai, sehingga itu mudah sekali untuk memutuskan. Jadi nggak salah jurusan kan ya? Ya, insya Allah tidak. Insya Allah tidak salah jurusan. Seperti saya salah jurusan. Saya sangat berkomunikasi, karena lebih senang depan kamera. Iya. News anchor ya. Tapi kan industri juga. Industri juga. Iya, industri kreatif ya. Kreatif. Masih ada industrinya. Benar-benar. Nah, kemudian S2-nya juga di bidang itu. Di bidang itu, tapi lebih fokus ke animal reproduction. Nah, karena waktu skripsi kita kan selama kuliah S1 ada praktikum tuh. Jadi kita ada praktikum perkembangan hewan, struktur hewan. Nah, saya sangat senang sekali ini mata kuliah ini. Yang paling menggelitik adalah bagaimana sebuah sel sperma dengan sel telur bertemu satu sel, jadilah kita seperti ini. Ini kan luar biasa. Nah, itulah yang membuat curiosity saya makin bertambah ya. Jadinya saya harus mendalami nih topik reproduksi gitu. Jadi, apakah langsung bertanya langsung kalau manusia kan bisa sel telurnya 2 gitu ya. Berarti hewan bisa punya sel telur lebih dari 2? Bisa. Kita bisa program, misalnya sapi, istilahnya kita kenal dengan nama super ovulasi. Jadi itu terapi hormon. Jadi kita suntik hormon yang harusnya sel telurnya dilepaskan cuma 1, bisa 10. Bisa 10 sel telurnya. Tapi nggak mungkin sapi itu bunting 10. Ya, jadi ada teknik namanya koleksi embrio. Iya, jadi diinseminasi dulu, dikawinkan, nanti jadi embrio, ada 10 embrio itu kita koleksi. Inseminasi luar? No, masih di dalam, in vivo. Sapi ya? Iya, jadi sapi betinanya kita suntik, kita super ovulasi, nanti kita lihat melalui USG, kemudian sel telurnya nanti sudah ada, ya kan? Kemudian nanti kita kawinkan, boleh secara alami, boleh secara buatan. Sudah jadi embrionya kita koleksi keluar. Kalau kita biarkan dia nanti bunting 10 ekor, mati nanti sapinya. Karena nggak mungkin ya bunting 10 ekor. Cuma tikus yang bisa bunting banyak. Tikus bisa sampai 15. Tikus bisa 15 ekor. Berarti bisa ya. Saya tahu tuh ada ovarium ya. Tuba fallopi. And then masuk ke rahim. Itu kalau manusia. Berarti zigot terbentuk di tuba fallopi. Betul. Masih ingat kan saya? Tuba fallopi. Dan itu jutaan sel sperma masuk. Di situ terjadi. Kalau di sapi itu buatannya, itu diinjeksi ke sana pakai jarum yang atau tangan masuk itu. Metode namanya inseminasi buatan. Kita singkat dengan IB. Jadi IB itu ada gun khusus dia untuk menginjeksikan sel sperma tadi. Jadi tangan itu memang kita pakai 2 tangan. Tangan yang kiri itu biasanya kita pakai untuk palpasi rektal. Jadi kondisi ovarium atau saluran reproduksi tepat di atas rektumnya sapi, anusnya. Jadi kita masukkan tangan kita melalui anus sapi untuk memfiksasi, memegang si rahimnya tadi ya kan. Jadi ketika di gunnya itu, istilahnya gun ya, gun itu kita masukkan, itu dia tidak lari-lari gitu kan. Nah, jadi kita pegang gitu. Jadi nggak pas dia. Nah, baru setelah itu baru kita diinjeksi. Terkesan ngeri ya. Itu di luar alami ya, itu buatan. Itu buatan. Tapi di alami juga bisa.
Kalau alami ya tentu ya kawin alam seperti Kawin biasa. Oke. Berarti nggak bisa dikontrol itunya jumlah telur. Oh bisa. Kan yang dikontrol kan betinanya. Kalau jantan mah boleh yang alami, boleh yang buatan. Nah berarti kalau bisa terbentuk 10, dipikirkan dulu tadi. Yes. Oh oke. Ya, Ngerti ya. Oke guys, langsung ngerti ya. Oke, masih ada sedikit tertinggal perjalanan biologi. Nah akhirnya sampailah pada sekarang ya. Nah riset S3-nya apa? Riset S3 karena sekarang eranya molekuler, kemudian ada istilah omik. Omik itu ada genomik, proteomik, transkriptomik, lipidomik, metabolomik. Jadi saya ingin meneliti secara molekuler terkait dengan kejadian infertilitas ya baik pada manusia ataupun pada hewan, apa sebenarnya yang terjadi pada tingkatan molekuler gitu. Karena ada isu meskipun spermanya bagus ya, kualitasnya motilitasnya kencang gitu kan. Tetapi kalau kondisi molekulernya itu tidak bagus, ada protein-protein tertentu yang tidak dihasilkan, maka dia tidak bisa juga memfertilisasi. Pada sperma itu? Ya, pada sperma. Oke, berarti lebih meneliti spermanya si animal ini? Kalau sekarang. Tapi kalau untuk yang di Jepang, saya ingin meneliti kejadian infertilitas pada in vitro. Jadi sel telur dengan sel sperma digabungkan dalam laboratorium, dalam wadah. Kemudian kalau seandainya ada terjadi tidak terjadi fertilisasi, nah itu apa yang terjadi dari tingkatan molekulernya? Apa yang terjadi? Apakah kerusakan DNA-nya? Apakah protein yang ada yang tidak dihasilkan? Atau gangguan dari RNA segala macam seperti itu. DNA, RNA ya. Itulah kira-kira. Kromosom yang terakhir ya. Iya, betul. Nah, ini kan beasiswanya Max ya. Yes. Nah, Max itu ada 3 tadi ya. Apa aja yang pertama? Yang pertama ada G2G, Government to Government. Yang kedua ada U2U, University to University. Yang ketiga ada University Recommendation. Oke, nah Pananda ini adalah? University Recommendation. Jadi direkomendasikan oleh kampus UNAN ke? No. Yang merekomendasikan adalah kampus Okayama University. Okayama rekomendasikan ke Max-nya. Berarti lebih ya, lebih besar sebenarnya peluangnya. Yang pertama lebih quite challenging ya, karena kita harus langsung nunjuk calon penerima beasiswanya langsung ya. Ya, berarti kita harus cari supervisor dulu. Berarti dia interest sekali dengan topik yang mau dibawa. Yes, betul. Oke, by the way guys, berat banget ya topiknya. Itu di belakang patung sapi. Apa itu? Sapi lokal? Sapi FH. Friesian Holstein. Itu ada kenapa itu yang ditaruh di sini? Ya, karena kan sebenarnya untuk dunia peternakan ikonik itu kan pedaging dan perah susu. Oh, ini susu. Ini penghasil susunya. Kalau yang di belakang ada sapi limosin. Oh, iya itu. Ya, yang coklat itu penghasil daging. Oh, itu pedaging. Yeah. Udah saya lihat dua-duanya. Hah? Di Australia saya lihat dua-duanya. Iya, betul. Di sini cuma ada di Sirukam Dairy Farm ya. Sirukam. Tapi yang betul. ini? Iya, yang ini karena penghasil susu. Nah, betul. Itu sempat juga ke sana main dan itu udah ratusan liter sehari sekarang. Betul sekali. Nah, ini bisa bikin yogurt, bikin susu ya, stroberi, coklat, guys. Kayaknya bahkan in fact-nya di New Zealand itu jumlah sapinya tuh lebih banyak daripada jumlah penduduknya. Yes. Di Brisbane juga. Kalau di Australia itu kota sapi itu kota Brisbane. Memang ada gini juga patung sapi begini juga kalau di Brisbane. Well, kita pindah lokasi guys sambil jalan. Ya, sambil jalan nih koridor yang mengingatkan saya nih di tahun 2001 nih. Saya masuk UNAN pertama kali 2001. Nah, tadi sempat email supervisor dengan topik yang tadi ya, molecular biology ya. Terus dapat direspon positif langsung atau beberapa supervisor di email? Waktu itu saya memang 2 targetnya. Yang pertama Tohoku di Sendai, yang kedua Okayama University. Cuman karena saya mikir Okayama punya kerjasama dengan UNAN, mungkin peluangnya jadi lebih besar. Jadi saya memang duluan meng-email yang Okayama. Kemudian direspon. Nah, responnya nggak langsung oke, tapi dia langsung minta prestasi kita, publikasi, buku, artikel segala macam dia minta gitu. Conference itu dia minta. Kemudian habis itu dia minta juga kayak ijazah S1, S2 tapi dalam bahasa Inggris. Kemudian IELTS tadi. IELTS Dia minta juga. Dia langsung. Jadi kalau cerita teman-teman yang lulus Max, beberapa kampus itu juga ada supervisornya tuh minta wawancara. Tapi ini kebetulan saya nggak ada. Supervisornya nggak ada minta wawancara. Jadi hanya sekedar itu aja, berkas-berkas saja. Berkas. Kemudian diumumkan bahwasannya saya terpilih sebagai kandidat Max. Jadi belum menerima. Sebagai kandidat dari Okayama University. Ya udah, setelah itu Max menghubungi lagi
Max, Oke, pihak Max-nya. Okayama kontak Max. Ya. Max baru ngubungin Pak dosen. Max ngubungin lagi yang mengatakan saya terpilih gitu. Pengumuman yang kemarin dikirim. Gitu. Boleh di-share nanti ya. Dikit ini dia hapus namanya. Oke. Terus setelah itu berarti udah resmi langsung tanpa ada proses interview. Tanpa ada proses interview. Cuman ada, tapi di belakang itu ada achievement publikasi. Betul. Ada, itu keywordnya berapa sih di submit? Saya nggak ngitung berapa Q1-nya, tapi beberapa ada yang Q2, Q3. Saya belum pernah nih nyentuh Q1. Mudah-mudahan ya riset Q1 ya. Berarti memang dosennya tuh harus riset yang diutamakan research ya. Publikasi. Nah, kemampuan risetnya itu terasah dari mulai S1, S2. Nah, by the way, ini kan banyak mahasiswa nih yang memang riset method itu masih perlu diimprove gitu. Kan juga nggak semua mahasiswa itu mau jadi dosen. Nah, itu gimana menghandle research knowledge sebagai seorang dosen? Yang pertama tentu apa yang paling menggelitik di pikiran kita untuk kita teliti, ya kan? Ada pepatah mengatakan kalau mau pasti ada jalan, tapi kalau tidak mau pasti banyak alasan. Nah, ya kan? Kayak gitu. Tapi kalau kita memang ingin menggelitik, ingin meneliti itu, tentu kita pasti akan tentu kita baca ya riset-riset sebelumnya sudah sejauh mana, ya kan? Kemudian baru kita rumuskan masalahnya, ya kan? Kita kaitkan juga dengan masalah yang terjadi di sekitar kita di lapangan, gitu kan? Ya, kemudian barulah kita buat suatu metode apa yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, itu dia ya, yang bagi riset pemula ya, researcher pemula. Find something that really you interest on it, and then digi. Oke, kita kemana nih? Ada persimpang kita nih. Ini ke Jepang, ini ke Australia, New Zealand. Kita mau kemana? Jepang aja ya. Kita ke Jepang ya. Jepang, Shimazu, kalau nggak salah ya. Ya, Shimazu. Jepang punya. Ini Microsoft untuk reproduksi nih. Nah, ini namanya manipulator. Jadi kalau kita mau, jadi oosit itu di tengah, nanti spermanya di sini kita injeksikan. Nah, pakainya ini nih Microsoftnya. Ini untuk hewan aja? Ya, untuk hewan. Manusia bisa cek juga sih? Bisa juga, cuman siapa yang mau ngasih? Itu aja, kalau ada yang mau ngasih sel telurnya, mah ayo. Janganlah ya. Iya. Nanti ada domba lincer ya, Dolly. Kawin silang yang terkenal zaman saya belajar. Iya. Itu Dolly ya? Iya, itu hasil cloning itu. Cloning ya? Ya, jadi dari induknya, sel kulit induknya itu inti selnya diambil, kemudian sel telur induknya itu inti selnya dibuang, inti sel dari kulit dimasukkan ke sel telur. Itu jadi anaknya. Oke, Dolly ya, domba lincer. Itu saya belajar biologi, Dolly apaan? Domba lincer. Domba lincer. Nama orang ada domba lincer ya? Iya, Dolly namanya. Oke. Kalau ini mikroskop fluorescence. Nah, mikroskop fluorescence itu untuk sel-sel yang kita warnain pakai warna-warni namanya immunofluorescence. Nah, itu bisa kita lihat menggunakan mikroskop ini gitu. Jadi mau jadi sains lagi, guys. Oke, kita ke ruang mana lagi? Iya, boleh. Oke. HCl, asam sulfat, bukan asam folat ya. Nanti marah. Ruangan asam-asaman di sini ya. Silakan. Oke, nah ini lab ini lagi praktikum ya. Ada yang penelitian, saya lebih ke penelitian sebenarnya. Nah, ini lagi ini apa ya? Jadi ini kayaknya mau mengisolasi bakteri dari pencernaan ayam kayaknya. Tuh, jadi isolasinya di situ. Ini dibimbing langsung dosen berarti ya? Iya, betul. Berarti udah ini ya, itu potong-potong ayam, itu dibersihin sama asam. Iya, kayaknya mau mengisolasi bakterinya mungkin. Luar biasa. Gitu. Ayolah kita keluar, kayaknya mengganggu kita nih di sini ya. Iya. Yuk. Pertama kali kenal TEM juga pertama kali pengalaman berhadapan langsung dengan IELTS. Iya, jadi saya sangat tidak pede dengan bahasa Inggris saya.